Sumber-sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Pada prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Quran, yaitu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran disebut juga dengan beberapa nama, di antaranya Al-Furqan, Al-Haq, Al-Hikmah, Al-Huda, Asy-Syifa, dan sebagainya. Kata Al-Quran secara harfiah berarti bacaan sempurna. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran merupakan suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh benar, karena tidak satu bacaan pun yang dapat menandingi Al-Quran sejak manusia mengenal tulisan 5.000 tahun yang lalu. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, kurang lebih selama 23 tahun. Terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114, dengan panjang yang sangat beragam. Adapun mengenai ayat-ayat yang mula-mula diturunkan ialah surat Al-Alaq, ayat 1-5. Ayat ini diikuti oleh ayat-ayat selanjutnya yang menekankan kepada pentingnya tauhid, dan suruhan dakwah kepada Nabi agar menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir turun menurut pendapat yang masyhur ialah surat Al-Maidah ayat 3, yang turun saat Nabi melaksanakan haji wada, kurang lebih setahun sebelum beliau wafat. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Di antaranya adalah Al-Quran merupakan kitab yang otentisitasnya dijamin dan dipelihara oleh Allah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mempunyai satu sendi utama yang berfungsi memberi petunjuk ke jalan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, "Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar." Kemudian, mengenai isi kandungan Al-Quran, pada garis besarnya memuat antara lain, akidah, syariah, akhlak, kisah-kisah masa lampau, berita-berita yang akan datang, dan pengetahuan-pengetahuan ilahi penting lainnya. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada 3 macam, yaitu, yang pertama adalah hukum itiqodah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat, kitab suci, rasul, takdir, dan hari akhir. Yang kedua adalah hukum akhlak, yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat yang tercela. Yang ketiga adalah hukum amaliyah, yakni yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan muamalah atau kerjasama sesama manusia. Hukum amaliyah terdiri dari 2 macam. 1. Hukum ibadah yaitu hukum yang diadakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. 2. Hukum muamalat yaitu hukum yang diadakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, seperti segala macam perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, hukum pidana dan sanksi-sanksi. Adanya Al-Quran dalam kehidupan, sebagai 1. Petunjuk untuk manusia, 2. Rahmat dan hidayat bagi alam semesta, 3. Mukjizat bagi Nabi Muhammad, 4. Penyempurna dan penutup kitab-kitab suci sebelumnya, 5. Obat penyakit hati, 6. Pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ajaran agama Islam yang kedua adalah sunnah. Sunnah artinya, arus yang lancar dan mudah, atau jalur aliran langsung. Dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan, tradisi, yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak ada kebatilannya semenjak diturunkan, karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan As-Sunnah merupakan penjelasan Al-Quran. Seperti telah disepakati oleh seluruh umat Islam yang terdahulu semuanya, bahwa sunnah Nabi merupakan sumber kedua di dalam syariat Islam dalam seluruh sisi kehidupan beragama. Sunnah dibagi menjadi 3, yaitu, pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah diartikan sebagai seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat dan diteruskan oleh para tabi'in. Macam sunnah ini cenderung berisi tuntunan yang berkaitan dengan hukum agama, juga bisa berupa penjelasan tentang makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. 2. Sunnah filiyah. Sunnah filiyah adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Sunnah ini bersumber dari segala bentuk perbuatan Nabi. 3. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, di mana Nabi SAW mengetahuinya, namun beliau hanya diam saja. Beliau tidak melarangnya atau menyuruhnya. Beliau juga tidak pernah mendiamkan sesuatu, kecuali sesuatu yang benar. Fungsi sunnah dalam syariah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat global, menghususkan yang masih bersifat umum, dan menjabarkan yang masih mutlak. 2. Menentukan hukum tersendiri. Seperti Nabi menetapkan seorang muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir dan sebaliknya. Berikut ada beberapa tambahan penjelasan mengenai sunnah dalam hubungannya dengan Al-Quran. 1. Sebagai bayan takrir, yaitu sunnah berfungsi untuk memperkokoh ayat Al-Quran. 2. Sebagai bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat Al-Quran secara umum, mujmal dan mushtara. 3. Sebagai bayan taudlih, yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Quran. Sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad.
Ijtihad menurut bahasa ialah percurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat." Demikian juga dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Dilihat dari lapangannya, ijtihad dibagi ke dalam 3 macam, yaitu 1. Ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya, tapi bersifat zanni. 2. Ijtihad untuk mencapai suatu hukum syaro dengan penetapan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nash. 3. Ijtihad bi-arroi yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syaro untuk menunjuk pada suatu hukum. Adapun kedudukan dari ijtihad yaitu 1. Hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif bisa berubah. 2. Hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. 3. Proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat dan kemaslahatan umum. 4. Hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdlah, sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Metode ijtihad, antara lain: pertama, kias yang artinya mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Contoh, pada masa Nabi belum ada persoalan padi. Dengan demikian diperlukan ijtihad dengan jalan kias dalam menentukan zakat. Kedua adalah ijma yang mempunyai 2 makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ia berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Persetujuan pendapat berdasarkan hasil ijma ini contohnya bagaimana masalah keluarga berencana. Ketiga adalah istihsan yang berarti menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Menurut terminologi para ahli hukum, berarti menjelaskan keputusan pribadi yang tak didasarkan atas kias, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Sebagai contoh adalah peristiwa Umar bin Khattab yang tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada seorang pencuri pada masa paceklik.